kami dari kelompok 4 akan membahas makalah yang berjudul Penerapan Konsep Agile Governance dalam Administrasi Publik. Menurut Zahra tahun 2022, pelayanan publik adalah sistem yang dibentuk oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, birokrasi yang terlalu kaku seringkali membuat pelayanan publik menjadi lambat. Nah, disinilah muncul konsep Agile Governance, atau dalam bahasa Indonesia, tata kelola pemerintahan yang gesit. Menurut Berlinda Putri tahun 2022, Agile Governance adalah pendekatan yang menekankan pada fleksibilitas, kolaborasi, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Dalam konteks administrasi publik, konsep ini mendorong pemerintah agar mampu merespon masyarakat dengan lebih cepat, terbuka, dan efisien, menggantikan sistem birokrasi tradisional yang cenderung lambat. Latar belakang munculnya Agile Governance dijelaskan oleh Luna et al. Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa konsep ini lahir karena meningkatnya kompleksitas organisasi modern yang ditandai oleh perubahan cepat di bidang teknologi, ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintah tradisional yang hierarkis dianggap tidak lagi efektif dalam menghadapi situasi krisis dan perubahan yang dinamis. Salah satu contohnya adalah pandemi COVID-19 yang memaksa pemerintah di seluruh dunia untuk membuat keputusan yang cepat dengan informasi yang terbatas. Menurut Johnson dan Van der Voort tahun 2020, pengalaman setelah pandemi menunjukkan bahwa model birokrasi yang kaku tidak mampu merespon krisis dengan baik. Karena itu, dibutuhkan sistem pemerintah yang gesit, adaptif, dan kolaboratif, yaitu Agile Governance. Tujuan utama penerapan Agile Governance seperti disampaikan oleh Margell tahun 2018 adalah untuk menciptakan birokrasi yang cepat, beradaptasi, transparan, dan mampu berinovasi agar pelayanan publik menjadi lebih efisien dan responsif terhadap masyarakat. Secara umum, penerapan Agile Governance berfungsi untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dalam administrasi publik. Konsep ini menekankan pentingnya fleksibilitas dan kolaborasi lintas sektor agar proses pengambilan keputusan dapat berlangsung lebih cepat dan responsif terhadap perubahan. Penerapan Agile Governance ini juga memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan secara lebih efisien karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta memanfaatkan teknologi digital dalam prosesnya. Ada 6 prinsip utama dalam Agile Governance. Yang pertama ada Good Enough Governance, yaitu bentuk tata kelola yang disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan kapasitas organisasi, bukan sekedar meniru standar yang ideal dan belum relevan. Intinya, Good Enough Governance ini bukan berarti asal-asalan, tetapi harus rasional dan kontekstual yang disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhannya, bukan mengejar standar yang ideal, malah bikin yang tidak efisien. Yang kedua ada business driven, di mana setiap kebijakan harus diarahkan untuk menghasilkan nilai nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekedar memenuhi prosedur birokrasi. Dulu orang harus datang langsung ke kantor Samsat, antri yang lama hanya untuk bayar pajak kendaraan. Tetapi sekarang ada Samsat online nasional atau Samolnas yang memungkinkan orang bayar lewat aplikasi atau minimarket. Dengan begitu, masyarakat lebih hemat waktu dan biaya. Pemerintah juga tetap dapat pendapatan pajak secara efisien. Ini business driven karena kebijakan digitalisasi diarahkan untuk menciptakan nilai bagi masyarakat, bukan sekedar hanya mengikuti tren. Yang ketiga ada human focus, yaitu manusia menjadi pusat dari sistem tata kelola, baik itu pegawai, pemerintah, maupun warga yang dilayani. Keempat ada prinsip based on quick wins yang mendorong organisasi untuk memulai perubahan dari capaian-capaian yang kecil, yang terukur dan memberikan dampak langsung, guna membangun kepercayaan serta motivasi untuk bertransformasi lebih lanjut. Dan yang kelima, ada systematic and adaptive approach, yaitu menekankan perlunya struktur organisasi yang mempunyai sistem yang jelas dan terorganisir, tapi tidak kaku. Sistem ini tetap jadi pegangan, tapi bisa disesuaikan ketika situasi berubah. Yang terakhir, keenam, ada simple design and continuous refinement, yaitu bahwa sistem tata kelola
Sebaiknya dirancang sesederhana mungkin agar mudah dijalankan sambil terus diperbarui sesuai kebutuhan dan pembelajaran baru. Pada penerapan keenam prinsip Agile Governance ini mendorong birokrasi menjadi lebih fleksibel sekaligus tetap menjaga akuntabilitas dalam pelayanannya. Wujud penerapannya dapat dilihat pada layanan administrasi kependudukan, misalnya proses pembuatan KTP atau kartu keluarga yang kini dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi Dukcapil. Ini saya luncurkan Gaptek Indonesia dengan nama INA Digital. Pada 27 Mei 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan Gaptek Indonesia dengan nama INA Digital. INA Digital bertugas sebagai koordinator ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia, mengintegrasikan ribuan aplikasi yang sebelumnya terpisah-pisah. Terakhir saya titip setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya punya saya, datanya milik kementerian saya, milik Pemda saya. Tidak boleh lagi. INA Digital, Kementerian Pan-RB, dan pemilik aplikasi SPBE Prioritas berkomitmen meluncurkan portal nasional. Dengan strategi ini, Indonesia bisa meningkatkan fondasi dan tata kelola digital, serta meningkatkan efisiensi dan responsivitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Kementerian Pan-RB untuk Indonesia. Melalui sistem ini, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung atau menunggu lama di kantor kecamatan, sebab proses administrasi sudah terdigitalisasi dan bisa dipantau secara transparan. Hal ini juga serupa tampak pada layanan Samsat online yang memungkinkan masyarakat untuk memperpanjang pajak kendaraan tanpa harus mengantri di kantor. Kedua contoh tersebut memperlihatkan bagaimana nilai-nilai dalam Agile Governance seperti kolaborasi, kecepatan, kesederhanaan, dan orientasi pada kebutuhan manusia dan dapat diterapkan secara nyata dalam pelayanan publik yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada penerapan manfaat dan tantangan. Penerapan Agile Governance di sektor publik terlihat dari cara pemerintah menggunakan teknologi digital untuk mempercepat pelayanan dan memperkuat kolaborasi antar instansi. Contohnya bisa dilihat pada Mall Pelayanan Publik di Indonesia, yang menggabungkan berbagai layanan pemerintahan dalam suatu sistem terpadu agar masyarakat bisa dilayani lebih cepat dan efisien. Manfaat penerapan Agile Governance antara lain untuk meningkatkan inovasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tapi, tentu saja ada tantangan, seperti ada pada budaya birokrasi yang kaku, SDM yang kurang adaptif, serta keterbatasan infrastruktur digital. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah perlu membangun budaya kerja kolaboratif, memberikan pelatihan teknologi kepada aparatur, serta mendorong pimpinan agar menjadi fasilitator perubahan, bukan penghambatnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa Agile Governance itu penting dan kesimpulan dari Agile Governance. Konsep Agile Governance penting untuk dikaji karena menawarkan paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan. Seperti dijelaskan The SAFE tahun 2020 dan Mergel tahun 2019, Agile Governance membantu pemerintahan beradaptasi dengan cepat, berkolaborasi lintas sektor, dan memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan tuntunan masyarakat modern. Kesimpulannya, Agile Governance adalah bentuk tata kelola pemerintahan yang fleksibel, kolaboratif, berorientasi pada hasil. Penerapan konsep ini membuat birokrasi lebih adaptif terhadap perubahan, memperkuat transparansi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, agar berjalan optimal, dibutuhkan perubahan budaya organisasi, peningkatan kapasitas SDM, dan komitmen kuat dari pemerintahan. Dengan begitu, Agile Governance bisa menjadi kunci mewujudkan pemerintahan yang lebih modern, responsif, dan berdaya saing di era digital. Sekian penjelasan mengenai Agile Governance dari kami. Semoga materi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.